Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan satu topik yang sangat penting bagi orang Kristen, yaitu kewajiban utama orang Kristen yang sungguh sudah lahir baru. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pertanyaan yang sangat penting adalah, sudahkah Bapak Ibu dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus? Sudah atau belum? Nah, ini sangat penting. Jikalau belum, berapa lama pun Anda menjadi orang Kristen, Anda tidak mungkin bisa masuk surga. Karena hanya KTP saja orang Kristen, Anda tidak mungkin bisa masuk surga. Anda harus sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus Yesus. Lahir baru. Apa itu lahir baru? Lahir baru, Anda silakan cari tahu di video episode yang lain. Tapi kali ini, saya mau bicara bahwa untuk orang yang sungguh-sungguh merasa dirinya sudah lahir baru, sudah menjadi orang Kristen yang pasti masuk surga, tahukah Anda kewajiban yang paling utama itu apa? Saya katakan, kewajiban utama orang Kristen yang sungguh-sungguh sudah lahir baru, itu adalah membentuk jemaat. Membentuk jemaat. Bergabung ke dalam jemaat. Kalau belum ada jemaat, maka berusaha membentuk jemaat. Mengapa? Karena jikalau Anda sudah lahir baru, jikalau Anda sungguh-sungguh sudah bertobat dan percaya, dan segera akan pergi ke surga, seperti orang yang tersalib di samping Tuhan Yesus itu, Anda tidak perlu berjemaat. Tidak perlu. Sudah langsung ke surga. Untuk apa berjemaat? Tetapi jikalau belum pergi ke surga, Anda sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, sudah terima Tuhan Yesus, sudah sungguh-sungguh lahir baru, dan belum pergi ke surga. Anda masih ada urusan rumah tangga, masih ada urusan pekerjaan, masih ada keluarga, istri, suami, anak, dan lain sebagainya. Saya kasih tahu Anda bahwa tanggung jawab kita adalah apa? Supaya ada Injil, ada kebenaran, ada Injil, ada kebenaran terjaga dengan baik, kemudian disimpan dengan baik dan diwariskan, diestafetkan kepada generasi-generasi yang berikut. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dengar baik-baik. Karena masih ada urusan di dunia ini, maka kewajiban yang paling utama adalah memelihara kebenaran itu yang sudah menyelamatkan kita. Injil yang sudah menyelamatkan kita, kita pelihara supaya bisa diteruskan kepada generasi-generasi yang berikut. Pelihara di mana? Simpan di bank, itu duit. Gitu. Pelihara di mana? Ditanam di bawah tanah, itu kalau emas mungkin. Ya, harta karun. Tetapi ini kebenaran. Tuhan mau kebenaran itu disimpan. Ya, cara simpannya apa? Membentuk jemaat. Ada jemaat. Nah, jemaat inilah yang akan menyimpan kebenaran ini dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah, itulah sebabnya kewajiban utama orang Kristen yang sungguh-sungguh diselamatkan, yang sudah lahir baru, adalah berjemaat. Berkumpul, mengumpulkan orang-orang percaya dan melakukan acara pertemuan rutin, maka terbentuklah jemaat. Nah, jikalau di lokasi di mana Anda diselamatkan, di tempat tinggal Anda, sudah ada jemaat, maka Anda bergabung ke dalam jemaat itu. Tapi di mana tempat di mana Anda diselamatkan, ya, di lokasi di mana Anda ada, belum ada jemaat,
maka Anda bertanggung jawab. Dengar baik-baik. Anda bertanggung jawab karena Anda sudah diselamatkan, sudah mengerti kebenaran. Anda bertanggung jawab untuk mengumpulkan orang untuk berjemaat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjemaat ini penting sekali. Berjemaat. Bukan orang Kristen masing-masing kocar-kacir, tetapi berjemaat. Nah, oleh sebab itu, di dalam berjemaat, karena Anda sudah sadar sekarang mau berjemaat, ya sungguh, ya penting berjemaat, maka yang sangat penting itu adalah apa? Mendapatkan jemaat yang benar-benar sesuai dengan Alkitab. Berdiri teguh di atas kebenaran Alkitab. Nah, ini sangat penting. Sebab apa? Kalau Anda sudah diselamatkan oleh Injil, kebenaran, Anda sudah diselamatkan. Namun, ya, jikalau Anda bergabung ke dalam sebuah jemaat, dan jemaat itu mengajar salah, ya, menyimpang dari Alkitab, maka Anda akan dibawa, ya, bergeser iman Anda. Dari iman yang benar, bergeser menjadi iman yang salah. Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati-hati. Ini sangat penting sekali. Yaitu mendapatkan gereja yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Nah, gereja yang benar, yang sesuai dengan Alkitab itu yang bagaimana? Oh ya, Anda harus cek. Ya. Semua yang diajarkan, ada dasar ayatnya atau tidak. Nah, ini penting. Tuhan kasih kita Alkitab di tangan kita. Zaman dulu-dulu, ada gereja yang melarang orang baca Alkitab. Nggak boleh baca Alkitab. Mengapa? Karena pemimpinnya banyak bikin yang salah, dia takut umatnya tahu. Oleh sebab itu dia larang mereka membaca Alkitab. Tapi sekarang tidak. Pemimpin yang jujur, yang tulus, malah kita suruh jemaat rajin-rajin baca Alkitab. Dan dengan Anda membaca Alkitab, Anda bisa cek apakah gereja kamu sudah dijalankan sesuai dengan Alkitab atau belum. Nah, ini penting. Kemudian yang kedua, Tuhan kasih kita alat yang kedua, yaitu apa? Akal budi. Tuhan kasih kita akal budi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akal budi. Ini penting. Tadi saya katakan bahwa pengajarannya harus berdasarkan Alkitab. Oh ya, berdasarkan Alkitab. Tetapi Alkitab ini ditelaah pakai akal budi. Ya, bukan dicakar-cakar atau dikunyah. Alkitab difahami dengan akal budi. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selain harus ada ayatnya, harus juga sesuai dengan akal sehat yang Tuhan berikan kepada kita. Orang sering tanya kepada saya, Pak Suhento bagaimana ini? Ya, yang benar itu yang bagaimana sih? Yang benar semua orang bilang dia benar, katanya. Oh iya, kita hanya orang bodoh yang bilang saya salah. Ya, mana ada macam begitu, gitu. Semua bilang dia benar. Nah, tetapi orang lain yang mendengarnya, oke, benar nggak dia benar itu? Ya, apa yang menandakan pernyataan pengajaran orang benar atau salah? Yaitu tadi, sesuai dengan ayat Alkitab. Tidak boleh ada satu ayat pun yang dilanggarnya. Tidak boleh. Harus cocok semuanya. Selain cocok semua ayatnya, ya, cocok semua ayatnya, cocok dengan akal sehat. Cocok dengan akal sehat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oh, ada banyak contohnya. Sudah jelas-jelas di dalam Alkitab ditulis, ya, orang yang dibaptis itu bertobat dan percaya dibaptis. Masa yang belum percaya dibaptis? Masih bayi dibaptis misalnya, nggak bisa itu. Terus ada pengajarannya lagi itu. Masa dia menyimpulkan katanya apa? Coba bayangkan. Allah sudah menetapkan segala sesuatu termasuk semua kejahatan Allah yang tetapkan. Mana bisa? Allah yang maha kasih, maha benar, maha bermoral. Masa dia menetapkan kejahatan? Bayangkan. Katanya dia menetapkan lagi Adam yang jatuh ke dalam dosa. Wah, celaka sekali saya bilang. Kalau begitu semua kesalahan yang terjadi di dunia ini adalah Allah sumbernya. Ini bagaimana dia mau menghukum manusia yang menjadi pelaku sementara dia pegang skenarionya. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, cari gereja yang benar.
yang alkitabiah. Ya, itu penting. Itu tanggung jawab utama setiap orang yang lahir baru, yang sungguh-sungguh sudah diselamatkan. Yaitu apa? Karena sudah diselamatkan, harus bergabung ke dalam jemaat. Bergabung ke dalam jemaat. Ketika mau bergabung ke dalam jemaat, cek jemaatnya. Sesuai Alkitab atau tidak. Sesuai Alkitab atau tidak. Kalau tidak ada yang sesuai dengan Alkitab, tidak ada yang sesuai dengan Alkitab, wow. Saya katakan, ya, pilihannya cuma ada dua. Anda pindah ke tempat di mana ada gereja yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Pindah ke situ. Atau Anda pindahkan gereja yang benar, yang Alkitabiah ke tempat kamu. Itu caranya. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus memakai dua perumpamaan untuk mengajarkan kebenaran ini. Tuhan Yesus memakai dua perumpamaan. Perumpamaan pertama yang Tuhan Yesus pakai ditulis dalam Matius pasal 13. Katanya apa? Ada orang ketemu ladang yang ada harta karun di dalamnya. Apa yang dilakukan oleh orang itu? Dia jual semua hartanya dan dia beli ladang itu. Dia beli ladang itu. Dia jual hartanya semua. Dia beli ladang. Pasti artinya apa? Dia pindah ke situ. Nah, ya, kalau kamu ketemu ladang yang ada harta karun di dalamnya, itu sama dengan gereja, jemaat yang ada kebenaran Alkitabiah di dalamnya. Kau jual seluruh hartamu, ya, jual seluruh rumahmu, properti katanya, pindah ke dekat di situ. Barulah anak kamu bisa diselamatkan. Keturunan kamu ada gereja yang benar, yang Alkitabiah, yang bisa menjadi tempat mereka bertumbuh. Yang perumpamaan kedua apa katanya? Ada satu orang, dia mendapatkan mutiara yang indah sekali katanya, harganya mahal sekali. Tuhan Yesus bilang dalam perumpamaan itu, dia jual seluruh hartanya dan dia beli mutiara itu. Karena mutiara yang kecil, dia dibawa pulang dong. Dibawa pulang. Nah, itu artinya apa? Menemukan kebenaran yang Alkitabiah. Kebenaran Alkitabiah itu lebih mahal dari mutiara yang indah. Jual seluruh hartanya, beli mutiara itu, bawa pulang ke tempatnya. Bikin gereja yang benar Alkitabiah di tempatmu. Jadikan rumahmu sebagai tempat awal start jemaat yang benar, yang Alkitabiah. Nah, ini yang penting. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, siapapun Anda, ketika Anda mendengarkan ini, saya katakan di seluruh muka bumi ini, dari ya Alaska sampai Antartika sana. Ya, kalau Anda sudah dengar kebenaran, sudah diselamatkan, maka kewajiban utama kamu adalah apa? Berjemaat. Anda harus bergabung ke dalam sebuah jemaat. Jemaat yang benar, yang Alkitabiah. Kalau di tempatmu tidak ada, Anda adakan di tempat kamu. Atau Anda pindah ke tempat di mana ada jemaat yang Alkitabiah. Pilihannya cuma itu. Dan jika Anda sudah ada jemaat, sudah ketemu jemaat yang benar yang Alkitabiah, Anda harus dengan segenap hati segenap hati, segenap kekuatan ikut mendukung jemaat itu. Mendukung jemaat itu. Karena apa? Segala sesuatu yang Tuhan ingin seseorang yang sudah diselamat lakukan, semuanya harus dia lakukan melalui jemaat itu. Menginjil melalui jemaat itu. Ya, menegakkan kebenaran supaya kebenaran ada dari generasi ke generasi dalam jemaat itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya katakan ya, salam Maranatha.